bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus selamati bagiku. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lama bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hormat Amin, kemuliaan Yesus. hanya bagi Engkau Bapakku dalam surga. Amin, haleluya. Bapa yang kami panggil, yang kami kenal di dalam Haleluya, nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau Terima pada saat kasih, ini Yesus. kami telah Engkau siapkan Glory, untuk haleluya. memuji memuliakan namamu. Amin, Kami amin, menyerahkan Yesus. ibadah kami dari awal Haleluya. pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Karena tangan Tuhan yang berkuasa atas ibadah kami. Amin. Urapi kami semua Amin. Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang melayani Engkau, hamba-Mu yang berfirman. Semuanya Terima Kau kasih. urapi dengan urapan-Mu yang Amin, sama. amin, Begitu Yesus. juga semua yang hadir, saudara-saudara kami kekasih juga dalam pengurapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan Haleluya. ibadah kami ini. Dan kami serahkan hanya di dalam Haleluya, nama Tuhan Yesus. kami, Yesus Kristus, Terima sebagai kasih. Tuhan Juru Selamat kami. Kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu semuanya sehat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita sudah ditebus, kita sudah dipilih. Amin. Oleh karena kuasa darah Kristus, kita dibeli diselamatkan. Puji Tuhan, sekarang telah tiba. Amin. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sekarang telah
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Yang sudah menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya yang penuh dengan kekudusan itu. Untuk menebus kita semua. Puji nama Tuhan, selamat datang. Kalau enggak salah dari kampung Inggris. Puji Tuhan ya. Boleh bersama-sama dengan kita. Mari kita melanjutkan pujian kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita sama-sama bangkit berdiri ya, supaya tidak kedinginan. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Tuhan yang layak diagungkan. Saat kita bersama-sama dengan kita. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Amin. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Haleluya. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Semuanya bisa dikerjakan. Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Amin, amin. Darahnya yang sudah menebus kita. Haleluya. Terbukti kita sudah mendapatkan Amin. keselamatan Amin. yang daripada Terima Dia. kasih.
Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. 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 Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tak besertaku, ku tak mau berjalan.
kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Ku perlu Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin, haleluya. Mohon dengar umat Bapak Roy pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Anak-anakku boleh berkumpul di rumahku dan kami boleh menyembah, memuji Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Wah, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami rindu, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami. Bicara kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Hormat, pujian, kemuliaan kami beri bagi-Mu, karena kami sudah berdoa sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat ketemu dengan Bapak Roy, ada di kampung Inggris, siap-siap nanti pelayanan lagi di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka kitab 1 Petrus ya. Surat Petrus ya, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, kita akan membaca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi saya bacakan. Ia sendiri, yaitu Tuhan Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara dan saya tadinya adalah orang yang mati, orang yang berdosa, orang yang layak menerima hukuman dan harus mengalami maut dan kematian itu akan diterima. Tidak ada satupun yang benar di dalam kitab Roma. Tidak ada satupun yang berkenan. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Menggantikan kita, dosa kita. Dan pengorbanan di kayu salib itu bukti nyata kasih Tuhan bagi umat manusia. Haleluya. Kalau kita berbicara sebuah pengorbanan, yang namanya berkorban itu rasanya satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Terkadang berkorban itu bukan hanya harta, tetapi juga bisa perasaan kita, hati kita. Namanya berkorban itu sakit, ada luka yang ada di dalam setiap kehidupan kita yang sedang berkorban. Apakah saat ini kita berada atau kita memilih atau kita mengalami dari salah satu di antara dua, yaitu korban? Mungkin ya, atau kita dihadapkan pada hal ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada harus yang dilepaskan. Kalau kita, saudara, kita memberikan sesuatu berkorban yang biasa-biasa itu berarti korban yang biasa. Tetapi yang sampai masuk di dalam hati, kemudian kita merasa sakit, itu namanya korban. Saya percaya di dalam setiap kita merindukan sukses, merindukan berhasil, mengalami kemenangan. Tidak semudah kita membalikkan tangan. Tentu ada pengorbanan. Mulai dari kecil orang tua sudah berkorban untuk bagaimana anaknya itu. Mulai dari kandungan, kemudian lahir, kemudian mulai berjalan, dikasih minum, susu, makan. Kemudian anak ini bertumbuh. Kemudian masuk sekolah, dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, itu juga perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Yang sekolah harus belajar, waktu, ya saudara yang dikasih Tuhan, tenaga, pikiran, diperlukan proses, diperlukan waktu untuk meraih, untuk mendapatkan sesuatu. Bapak Roy ini mengalami proses juga di kampung Inggris ya, sama. Ada sesuatu yang ingin diharapkan, untuk itu datang di kampung Inggris. Saya percaya setiap kita mengalami pergumulan, mengalami perjuangan. Kenapa kita harus berkorban? Berkorban itu adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah karena kalau kita berkorban, ya, berkorban yang paling penting itu bisa dikatakan itu hal yang luar biasa, yang rela. Ada perasaan, ada rasa sakit. Tapi yang saya katakan kalau korban yang biasa-biasa itu namanya bukan korban, itu biasa saja. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dihadapkan kepada pengorbanan, ketika kita ada dalam kesempatan memilih pada saat itu, dalam kita berkorban, saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ya, sama seperti Abraham harus mengorbankan anaknya yang dicintai, ya anaknya yang dijanjikan, yang menanti sekian lama. Tetapi ketika Abraham pasrah kepada Tuhan dan Tuhan berkenan, Abraham, maksudnya korban Abraham berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian Allah memberikan berkat-berkat berlimpah-limpah dan berkali-kali lipat kepada Abraham. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara dan saya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, sakit. Tuhan meminta anak yang dijanjikan itu. Memang prosesnya luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita ketika kita melakukan korban, ketika kita berkorban, kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Abraham, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang maha besar itu yang melakukan kepada Abraham, Tuhan itu juga yang akan melakukan sesuatu kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Apalagi kalau kita ingat apa yang sudah dikorbankan oleh Yesus. Ia sendiri yang kita baca tadi telah memikul dosa kita. Kita yang berdosa. Di dalam tubuhnya kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, amin. Kita sembuh, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dilayakkan. Saudara, Tuhan telah mengorbankan banyak hal bagi saudara, bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Pengorbanan yang terbesar yaitu ketika dia berada di atas kayu salib untuk menebus kesalahan, untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya kita melakukan perjamuan tiap bulan sekali, mengenang, mengingat begitu mahalnya harga manusia yang berdosa ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus. Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah diselamatkan, lalu apa yang kita harus perbuat? Lalu apa yang kita harus lakukan? Kadang kita hanya untuk berbakti saja rasanya masih berat. Ya, untuk datang beribadah, untuk datang memuji Tuhan, itu rasanya masih berat. Ada banyak halangan-halangan, ada banyak rintangan-rintangan, ada banyak gangguan-gangguan, kesibukan, acara dan lain sebagainya. Kalau ingat pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, semestinya kita sebagai anak Tuhan harus lebih sungguh lagi, harus lebih setia lagi, harus lebih sungguh-sungguh di dalam hal beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setiap apa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya itu merupakan suatu berkat. Amin. Kita hidup, kita bernapas, kita bergerak, itu juga berkat Tuhan. Kita bisa menikmati khususnya di dalam masa pandemi seperti ini. Kita masih ada. Yang lain sudah tidak ada, sudah dikubur. Ada banyak ribuan jutaan yang meninggal dunia. Apalagi ini masuk lagi virus yang model baru itu apa namanya itu yang baru-baru ini. Bukan kron-kron jagung itu saudara yang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini dunia. Seringkali dunia menakutkan. Memang dunia bukan tempat kita. Tempat kita ada di surga, haleluya. Tapi bagaimanapun di dunia ini suasana surga masih ada di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mengalami beban, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, itu berkat juga. Justru di balik itu Tuhan membentuk
supaya kita mengandalkan Tuhan, amin. Supaya kita mencari Tuhan. Setiap manusia tentu memiliki hari di mana mereka menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, entah itu dalam sebuah kompetisi, pertandingan, ataupun kemenangan atas diri sendiri. Kalau kita dengan cara bersikap sabar, melawan emosi. Ya saudara yang dikasih. Jadi kemenangan itu kita akan raih. Kemenangan itu tidak lari. Kita akan mengalami di dalam perjuangan, di dalam pengorbanan, di balik perjuangan, di balik pengorbanan itu ada kemenangan. Indonesia merdeka karena perjuangan, karena pengorbanan. Ada beberapa pahlawan yang telah gugur. Nah, sekarang tinggal kita mengisi perjuangan itu. Sama seperti saudara dan saya, kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Bilur-bilurnya yang membawa kesembuhan. Kita tinggal mengisi, kita tinggal melakukan, kita tinggal setia dan setia. Memang ada harga yang harus dibayar. Di balik kemenangan itu ada pengorbanan, ada kerja keras, ada kedisiplinan, ada keringat bercucuran, mungkin sampai darah keluar. Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin kalau saudara mengawali usaha, buka warung, usaha LPG, usaha ternak, usaha apa saja, pekerjaan apa saja, itu dimulai dari nol. Saudara yang dikasih Tuhan. Dimulai dari nol, enggak langsung begitu saudaraku. Dengan ketekunan, dengan disiplin, dengan semangat, dengan terus maju. Kita yang bekerja mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya, memang ada proses. Tapi untuk kita mendapatkan sesuatu itu ada pengorbanan, ada perjuangan, ada ketekunan, ada keuletan, ada kesetiaan, ada kedisiplinan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga di dalam hal yang rohani, kita setia, kita berhimpun, kita berkumpul dalam satu komunitas kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, doakan gereja kita kali pertama akan mendapat bantuan dari bupati, pemerintah. Kami sudah adakan tanda tangan di atas materai, Pak Usup yang jadi ketua datang ke bupati, nanti akan meneruskan di belakang, ya, dapat 25 juta saudaraku. Tapi prosesnya ya ampun, ngurus ini, harus buka NPWP. Waduh, saya daftar NPWP gagal, terus gak bisa secara online. Ya ada yang mungkin ada jemaat yang bisa membantu, nanti tolong dibantu untuk daftar secara online. Saya datang ke kantor pajak, disuruh pulang, suruh online saudaraku. Saya bingung saudaraku ngisi-ngisinya. Saudara yang dikasih Tuhan, awal kita pelayanan di City, kami melayani tahun 98, 99, 97 itu sudah menikah, saya sudah ada di sini. Diawali dari 1-2 orang. Ini proses. Saudara, diawali dari jadi kontraktor, artinya kontrak sana, akhirnya Tuhan berkati. Diproses, ibadah belum minggu, dari rumah ke rumah. Yang penopang itu Bapak Marsono. Kalau nggak ada yang minta di rumah saya. Pak Samuel masih di Surabaya itu. Dulu saya jemputi Pak Marsono, itu badannya besar begitu. Sama Pak Usup gantian ya jemput. Ya puji Tuhan. Tapi sudah dipanggil duluan. Kemudian ibunya dipanggil juga. Sudah senang bersama dengan Tuhan. Proses. Kemudian berkemurahan Mbah Cokro. Kami dipinjami tempat yang ada di selatan kita ini. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Hampir 20 tahun kurang lebih kami pakai di tempat itu.
gedek, kemudian bolong-bolong gedeknya, dan saudara yang kemudian bisa diperbaiki. Saudara, puji Tuhan, prosesnya itu luar biasa. Baru bisa membangun itu nunggu 17 tahun, bisa bangun tembok, bisa bangun atap. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkati tempat ini tahun 2000 sekian. Kita jemaat Tuhan sudah bangun di tempat ini, saudara yang dikasih Tuhan. Wih, semangat. Belinya juga itu, aduh, cara Tuhan itu gak masuk hitungan. Gereja tapi utang. Tanahnya pinjem di BRI pakai nama jemaat, bayar tiap bulan uang kas, terus jemaat mengumpulkan beras. Dah kemudian kok bisa bayar tiap bulan? Kemudian dapatlah ini, motor saya jual itu waktu Grand itu yang menjual Pak Asub, sing jual gak oleh apa-apa. Ngedol netok. Sudah pelayanan itu. Nah, saudara yang dikasih sudah bangun kemudian di demo. Orang-orang gak senang begini. Waduh, berhenti mangkrak sampai sekian tahun. Baru terbangunlah tahun 2020 ya. 2019 atau 2020 antara kurang itu. 2020 kemudian bangunlah ini. Setelah bangun ini, waduh, ada gangguan, ada hambatan. Gak bisa tidur. Wah, gak boleh itu gereja, gak boleh itu. Waduh, banyak orang tanda tangan mengaku 500. Saya harus diendeng-endeng, saya ke kelurahan. Saya harus dibawa, dihadapkan, ada Kapolres, dari Polres datang. Kemudian banyak saya ditanyai, disurvei, lihat sini saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian saya cari dukungan juga. Banyak yang tanda tangan, banyak yang membela. Kemudian sampai sekarang kita bisa beribadah. Awalnya takut mau beribadah di tempat ini sejarah. Tanggal 25 Desember mau beribadah takut-takut. Mau diumumkan di jemaat waktu di sana itu. Nanti ibadah tanggal 25 di sini. Wah, nanti di sini aja. Nanti tanggal 12 di sini. Oh, nanti di sini aja, masih tarik ulur saudaraku. Masih takut-takut. Waktu itu pas tanggal 25, wis memberanikan diri. Datang di sini, ada polisi 3, ada kanit intel datang di situ. Di depan ada kerja bakti, banyak orang di situ. Kemudian Pak Usep ngomong, aman om. Yes, lek ngono. Kalau begitu ibadah terus di sini. Dari situ sampai sekarang ibadah di tempat ini. Kemudian karena kita lagi senang, semangat, doa setiap pagi Senin sampai Sabtu, doa pagi jam 4 tiap pagi. Kemudian kegiatan doa Selasa, doa Rebo, doa Jumat. Kemudian ditambah lagi remaja, apalagi pria, wanita. Tiap hari di sini ada kegiatan. Puji Tuhan, proses Tuhan. Tuhan membentuk, beda ya kalau gereja yang gereja besar itu saudaraku. Biasanya ditempatkan oleh majelis pusat, langsung di gereja besar, saudara yang dikasih Tuhan. Pindah sana. Dulu saya pernah mau ditempatkan, sudah ada pastori, sudah ada gereja. Tapi ada yang penghalang orang hamba Tuhan, penghalang hamba Tuhan supaya saya tidak di situ. Sudahlah, saya sudah hampir pamit waktu itu mau pindah, tapi Tuhan tidak menghendaki saya pergi supaya kami ada di tempat ini. Kami percaya di tempat ini nanti terus berkembang, terus maju. Oleh sebab itu jemaat Tuhan terus setia, terus tekun, terus semangat. Itulah pengorbanan. Kita itu akan mencetak generasi. Kita semua nanti akan meninggal, kita akan pergi. Anak kita, penerus kita, anak remaja ini sudah semangat. Itulah nanti generasi-generasi kita. Jadi jemaat, jadi anak Tuhan, mari yang sungguh-sungguh. Jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Usahakan hari Minggu, itu hari yang sakral. Kalau boleh datang beribadah kepada Tuhan, amin. Memuji, menyembah, bersyukur, berterima kasih kalau kita masih beri nafas, diberi hidup. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus ini jemaat yang ada di Makedonia ini contoh ya, luar biasa pengorbanannya.
1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi. Dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat yang 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa, kamu telah ditebus, kita dibayar dengan harga yang lunas oleh darah Yesus. Setialah, tekunlah saudaraku. Dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Begitu Tuhan mengasihi saudara. Kalau jemaat di Makedonia adalah jemaat yang menjadi teladan bagi orang yang percaya. Di dalam hal berkorban, di dalam hal memberi. Meskipun keadaan jemaat yang ada di Diakonia jemaat yang pas-pasan. Mereka memiliki hati yang terbeban. Untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yang menjadi dasar jemaat yang ada di Makedonia itu adalah apa? Dia mengasihi Tuhan, itu dasarnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan hanya biasa-biasa saja. 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai, ini loh jemaat yang ada di Makedonia ini, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, secara jasmani mereka sederhana, miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Secara materi mungkin mereka sangat berkekurangan, namun mereka kaya di dalam kemurahan, kaya di dalam kasih. Mereka suka memberi dan berkorban, ya, dengan sukacita meski berada di tengah penderitaan. Inilah yang disebut dengan pengorbanan. Ya, itu namanya korban, itu sakit. Tapi kalau kita sudah biasa, sudah mengerti ini saudaraku, tidak akan sakit. Ingat kemurahan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah selamatkan. Mungkin perasaan, aduh, loh aku ini kok, untuk aku dewe, aku aja kurang saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin tenaga, pikiran, perasaan, harta. Kalau saudara lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau kita, saudaraku, seperti sungai yang ada di laut apa namanya? Laut mati. Ya, laut mati tidak ada kehidupan. Hanya menampung dari sungai-sungai yang ada di daerah Timur Tengah situ. Ya. Tetapi tidak mengeluarkan, di situ tidak ada kehidupan. Demikian juga saudara, kalau saudara, ya saudaraku, keran seperti keran itu ya, di tandon itu karena dikeluarkan, diisi terus. Demikian juga, loh aku padahal sudah berkorban, aku sudah begini-begini. Jangan hitung-hitungan, nanti keran itu akan mengalir terus, berkat itu akan mengalir terus. Tapi kalau kita sudah tertutup, sudah, hanya itu saja. Mungkin Tuhan izinkan kesulitan, mungkin Tuhan izinkan saat itu, waduh, seringkali setan itu bisa, loh aku ketika aku berkorban, ketika aku setia mengembalikan milik Tuhan, justru aku kok malah dihadapkan kesulitan, dapat tantangan. Seringkali Tuhan itu mengetes, menguji bagaimana ketaatan, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang terutama, setialah beribadah, setialah bersekutu kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya jemput kita bersama-sama, kita berdiri, kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setelah firman Tuhan, pujian,
Ku hidup oleh anugerah-Mu. Dua kali. Ya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat Ku andalkan. Maaf ya. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah bagi, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik dari-Mu. Rancangan-Mu bagiku, sebab itu ku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, saya mengundang para pelayan perjamuan maju ke depan. Kuasa-Mu membangkitkan roh. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan. Dia pulihkan, Dia beri kemenangan. Percaya, kuasa-Mu sanggup membangkitkan roh. Kuasa-Mu tercurah bagi pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, 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 Yesus. Oh,
anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagi pengorbanan-Mu, 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 pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu senantiasa, oh haleluya, memberkati kami. Terlebih kami Tuhan, telah Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh sungguh Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang selalu senantiasa menyintai kami dan telah menebus kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mengikuti, oh haleluya, perjamuan asa yang kudus Tuhan, menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau suci kuduskan kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu di sini, sehingga kami boleh layak menerimanya Tuhan, dan boleh menjadi perjanjian bagi kami, peringatan bagi kami ya Tuhan, supaya kami semua anak-anak-Mu selalu mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mengikuti acara oh haleluya perjamuan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya. Yang sudah menerima dilayani bisa berdiri. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kita siapkan hati hidup kita hari ini, kesempatan yang indah
kita diberi kesempatan untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita mengenang Tuhan telah menebus melalui putranya yang tunggal di kayu salib. Pengorbanan dengan darah yang mahal. Karena mengasihi kita orang berdosa. Supaya kita diselamatkan. Haleluya, terima kasih. Itulah sebabnya layakkan kami Tuhan Amen, Yesus, untuk menerima terima tubuh kasih. dan darah-Mu. Amin, Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini. Amin, Yesus. Dengar Haleluya, firman Tuhan. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita bersekutu, kita bersatu. Karena di dalamnya ada kuasa, ada kekuatan, ada kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus dengan Kristus. iman, silakan menikmati tubuh daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima buat kasih, tubuh. Tuhan. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, ku bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Haleluya. Kami tidak bisa membalas Tuhan Yesus, terima pengorbananmu. Yesus. Bahwa kami untuk Bapa setia. bersyukur. Bahwa kami untuk mengasihi. Haleluya, haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah selamatkan kami, Amin. Engkau sudah berikan kemenangan. Amin. Syukur, terima kasih. Mari saudara kita bersekutu dengan kuasa darahnya. Di dalamnya ada kuasa. Amin. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, silakan menikmati darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat pengorbanan. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat Yesus. anugerah yang terbesar. Kami Kau telah selamatkan menerima kami, Kau anugerah. angkat kami, Kau berikan kemenangan. Terima kasih, Yesus. Biar kami Terima terus kasih. semangat, terus bersuka Terima cita. kasih, Apapun yang kami hadapi, Tuhan Haleluya. berserta. Immanuel, Tuhan Amin. bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami setelah menikmati perjamuan Amin. kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara menang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita dalam Tuhan, memberikan korban yang terbaik untuk pekerjaannya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sudah selamatkan kita semua. Amin. Biar kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima Amin. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu kita semua, Pak PS Roy, Pak Evangelis, ya, Michael, ya terima kasih. Hamba Tuhan ya, oh puji Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan anak-anak sekolah minggu itu sudah mulai latihan-latihan ya. Ya, kami serahkan kepada ya. Oh nanti jam berapa? Jam 10 anak-anak latihan untuk Natal tanggal 26 Desember di tempat ini. Pembicaranya karena PPKM ya gak berani datang. Kemungkinan nanti gembalanya Tante duluan Ibu Rohani yang Bu Yakub Sukirjan dari Kasembon. Belum pernah ya nanti melayani di tempat ini. Saya masih mau menghubungi supaya nanti Ibu Priskila Sukirjan yang akan melayani Natal di tempat ini. Kalau misalnya tidak bisa, nanti cari lokal, Pare saja. Kemudian persembahan Natal itu sudah mulai bisa masuk. Tulis saja untuk persembahan Natal. Seperti biasa kita akan ater-ater tetangga sekitar. Dan untuk operasional kegiatan Natal supaya berjalan. Natal kita tidak undang-undang, hanya Natal jemaat di tempat ini. Terus doakan dalam pengurusan untuk pencairan dana dari pemerintah. Doakan saja, tinggal ngurus NPWP semua sudah, tinggal harus buka rekening Bank Jatim. Kalau Tuhan kehendaki nanti kita akan menyelesaikan di bagian belakang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita lebih bebas, ibadah boleh bersama, pria dan wanita boleh bersama, nanti yang satu di belakang. Yang di sini bisa juga. Nanti studio juga, drum yang di rumah nanti yang drum manual itu taruh di atas untuk latihan-latihan di sana, untuk khusus-khusus latihan-latihan, untuk doa juga bisa di sana lebih rapi nanti. Ya, doakan saja. Dananya 25 juta itu sebenarnya nggak cukup itu. Nggak cukup itu, untuk atapnya saja itu sekitar 20 juta. Untuk atapnya saja. Kita berjalan sambil melangkah, nanti pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Saya percaya saja. Ini suatu luar biasa. Habis mengalami tekanan, habis mengalami gangguan-gangguan, tapi ada penghiburan. Justru kami dapat berkat dari pemerintah. Pertama kali kami gereja akan dibantu. Puji Tuhan. Tapi prosesnya yaitu, waduh luar biasa, rumit, ruwet dan lain sebagainya. Jangan lupa nanti jemaat boleh tanda tangan, ya, untuk syarat. Ya, Bapak untuk jemaat saja, cuma untuk tanda tangan saja bahwa untuk kepengurusan itu loh ada pemilihan, kayak yayasan gitu loh. Itu syaratnya juga. Makanya tanda tangan sebanyak-banyaknya. Ya, satu orang satu, cuma tanda tangan saja untuk mengisi saja. Padahal kita nggak ada pemilihan. Untuk pemilihan pengurus itu kita cuma doa, cuma kita lantik, kita doakan saja. Nggak ada untuk pemilihan seperti perkumpulan gitu loh. Tapi karena permintaannya seperti itu, jadi jemaat semua tanda tangan gitu aja wis. Ya. Nanti Pak Roy boleh tanda tangan, nanti bisa mendukung. Cuma tanda tangan saja untuk mengisi saja. Ya, puji Tuhan. Terus ada tambahan lagi, semua berjalan seperti biasa. Doakan supaya kegiatan kita semakin luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita akhir berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagi. Kami berdoa untuk hamba Tuhan bisa berdoa untuk tutup berkat ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mengikuti
mengikuti rangkaian ibadah ini Tuhan. Kami tahu Kau telah hadir dan Kau telah memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang kami terima di tempat ini Tuhan. Berkati kami lebih lagi Tuhan, bukan saja dalam hal rohani Tuhan, tetapi juga dalam hal jasmani Tuhan. Supaya semakin hari kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi tempat di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus memberkati, terus pakai gerejamu di tempat ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan, terus urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus Allah yang senantiasa menolong jemaat-Mu Tuhan, memimpin kami semua Tuhan. Supaya kami menjadi serupa sama seperti Kristus yang telah mati dan menebus kami, menyelamatkan kami, kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang. Amin. Sertai kami Tuhan, pimpin, tolong kami Tuhan, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Pimpin kami sampai di rumah dan kami terima sukacita, kasih, damai, sejahtera daripada Allah menyertai hidup kami Tuhan. Kami impartasikan dalam kehidupan kami. Amin. Berada di mana kami bekerja, di mana kami bersekolah, kami menuntut ilmu Tuhan. Amin. Di mana Terima kasih. Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Banyak orang diterangi, mereka dibawa dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kami semua, tidak ada satupun yang terlewati berkat Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dikorbankan, dipersembahkan. Kiranya Tuhan membuka tingkap berkat dari surga, kemudahan, kelancaran, kesehatan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan. Khusus yang melamar pekerjaan, yang mau tes di pemerintahan desa, Yohanes dan Agnes kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang ada di Papua, Bapak Samuel Marewa, Tuhan lindungi sertai. Mary bersama suami dalam kandungannya juga diberi sehat sampai dalam lahirnya. Demikian juga pelayanan anak Samuel di Papua, Mbak Lita Nusdiana yang ada di pelayaran. Demikian juga umat-umat Tuhan semuanya, usaha pekerjaan, mata pencarian, pendidikan, semuanya diberkati Tuhan. Kita pulang, kita terima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Jangan lupa semua tanda tangan yang enggak ada namanya, tulis nama sendiri.